Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Kepala SMP Negeri 1 Kuarasan, beserta Bapak dan Ibu Dewan Guru, serta karyawan. Anak-anakku, siswa baru kelas 7 yang saya sayangi dan saya banggakan. Marilah kita senantiasa ucap syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih memberi kesempatan kepada kita sehingga kita bisa melaksanakan pembukaan masa pengenalan lingkungan sekolah bagi peserta didik baru SMP Negeri 1 Kuarasan tahun pelajaran 2021-2022 di tengah pandemi COVID-19. Pelaksanaan MPLS diselenggarakan secara live streaming melalui channel YouTube SMP Negeri 1 Kuarasan. Selawat dan salam senantiasa tercurah kepada Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita selalu istiqomah melaksanakan uswah beliau hingga nanti dikumpulkan di jannahnya. Selanjutnya, perkenankan saya membacakan susunan acara pembukaan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS peserta didik baru SMP Negeri 1 Kuarasan tahun pelajaran 2021-2022 dengan tema Merdeka Belajar di Tengah Pandemi COVID-19 untuk menggapai ilmu pengetahuan dengan memanfaatkan IT, Information Technology. Acara yang pertama, pembukaan. Yang kedua, lagu Indonesia Raya. Yang ketiga, prakata panitia. Yang keempat, sambutan kepala sekolah. Yang kelima, lagu Bagimu Negeri. Dan acara yang terakhir adalah penutup. Untuk memanfaatkan waktu, marilah acara kita buka bersama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, lagu Indonesia Raya dimohon untuk berdiri. Acara yang ketiga yaitu prakata panitia yang akan disampaikan
oleh beliau Pembina OSIS SMP Negeri 1 Kuarasan. Kepada Bapak Supriyanto, SPD, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah wa binikmatillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang kami hormati Ibu Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Kuarasan, yang kami hormati Bapak Ibu guru karyawan, yang kami banggakan dan kami cintai, peserta didik baru SMP Negeri 1 Kuarasan dimanapun kalian berada. Izinkan kami selaku Ketua Panitia MPLS Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah peserta didik baru SMP 1 Kuarasan akan menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan kesiapan pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah. Yang pertama, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak, kepada sekolah, dalam hal ini kepada Pak Ibu Kepala Sekolah, kepada rekan-rekan guru karyawan dan segenap panitia yang telah membantu kami dan mendukung kami sehingga pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah peserta didik baru ini dapat terlaksana dengan baik dengan cara live streaming di channel YouTube Sekolah SMP Negeri 1 Kuarasan. Semoga kegiatan ini akan berlangsung dengan baik. Insya Allah kegiatan ini akan dilaksanakan sampai 4 hari. Kami juga mohon maaf sekali kepada Bapak Ibu sekalian apabila dalam pelaksanaan ini masih banyak kekurangannya, karena kami sadar bahwa pelaksanaan MPLS ini kami dalam taraf pembelajaran. Mudah-mudahan ke depan akan lebih baik lagi. Berikutnya perlu anak-anak ketahui, untuk pelaksanaan MPLS ini akan dilaksanakan selama 4 hari, yaitu terhitung sejak tanggal 12 sampai 15 Juli 2001. Sedangkan peserta MPLS ini akan diikuti oleh peserta didik baru SMP Negeri 1 Kuarasan tahun pelajaran 2021-2022 dengan jumlah 256 dengan perincian. Untuk peserta didik putra yaitu 126 anak, untuk putri 130 anak, sehingga total peserta didik baru yang mengikuti kegiatan MPLS yaitu 256. Kemudian selama kegiatan MPLS ini nanti akan diisi dengan materi yang berdampak baik untuk anak sekalian. Ada 9 materi yang nanti akan disampaikan secara daring, yaitu dengan channel YouTube yang sudah anak lihat. Untuk materi pertama yaitu wawasan Wiyata Mandala, yang kedua yaitu kesadaran berbangsa dan bernegara, yang ketiga pengenalan kurikulum, yang keempat belajar efektif di era pandemi COVID-19, yang kelima pembinaan mental agama, yang keenam tata krama atau tata tertib sekolah, yang ketujuh kepramukaan, yang kedelapan pendidikan karakter, dan yang 9 pengenalan lingkungan sekolah yang nanti insya Allah akan dilaksanakan luring setelah PPKM darurat selesai. Itu pun melihat kondisional. Berikutnya materi dari 9 materi ini nanti akan disampaikan oleh Bapak Ibu guru narasumber. Harapan kami setelah mengikuti kegiatan
MPLS ini nanti akan diakhiri dengan post-test. Post-test adalah tes tentang materi-materi yang sudah disampaikan oleh Bapak Ibu narasumber sejak tanggal 12 sampai tanggal 15. Jadi harapan kami, ikutilah kegiatan MPLS dengan penuh tanggung jawab. Karena nanti di akhir kegiatan akan dilakukan post-test atau tes tentang ketercapaian daya serap anak dalam mengikuti MPLS, dan nanti insya Allah kami panitia akan sedikit memberikan door prize kepada anak sekalian. Berikutnya kami selaku panitia sekali lagi kepada anak sekalian dimanapun berada lewat channel YouTube sekolah ini, ikutilah kegiatan MPLS masa pengenalan lingkungan sekolah peserta didik baru SMP Negeri 1 Kuarasan dengan sebaik-baiknya. Demikian yang bisa saya laporkan. Terima kasih dan akhirnya billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara berikutnya, sambutan Kepala Sekolah yang akan disampaikan oleh beliau, Ibu Sukarmi, SPD. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Sukarmi SPD, Kepala SMP Negeri 1 Kuarasan. Pada hari ini, anak-anakku kelas 7 SMP Negeri 1 Kuarasan, kalian akan mengikuti kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah di SMP Negeri 1 Kuarasan. Kalian telah resmi menjadi siswa-siswi SMP Negeri 1 Kuarasan tahun pelajaran 2021-2022. Mulai hari Senin 12 Juli sampai hari Kamis besok, kalian akan mengikuti kegiatan MPLS secara online karena situasi masih masa pandemi COVID-19. Bapak Ibu guru, karyawan, mohon maaf atas keterbatasan ini. Kalian bisa mengikuti kegiatan dari rumah, didampingi dengan orang tua masing-masing. Dan kami dari sekolah akan menginformasikan segala sesuatu terkait dengan pembelajaran maupun kegiatan MPLS di grup kelas masing-masing maupun di via channel YouTube SMP Negeri 1 Kuarasan. Selamat mengikuti kegiatan, semoga kalian semua sehat-sehat di rumah dan jaga protokol kesehatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara berikutnya, lagu Bagimu Negeri.
Acara demi acara telah kita lalui bersama, sampailah kita pada penghujung acara, yaitu penutup. Sebelum acara ditutup, saya selaku pembawa acara, mohon maaf yang setulus-tulusnya bila mana dalam membawakan acara kurang berkenan di hati anak-anakku semuanya. Marilah acara kita tutup bersama dengan membaca hamdalah. Memasuki sesi yang pertama, materi MPLS akan dipandu oleh Bapak Slamet Rianto, SPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Yang saya hormati Kepala SMP Negeri 1 Kuarasan, yang saya hormati Bapak Ibu Guru beserta staf karyawan SMP Negeri 1 Kuarasan, yang saya banggakan seluruh peserta MPLS tahun pembelajaran 2021-2022. Perkenalkan, saya Bapak Slamet Rianto. Di sini saya sebagai pembawa acara pada sesi pagi hari ini. Ya, untuk pagi hari ini di acara MPLS nanti ada materi yang pertama, yaitu ada wawasan Wiyata Mandala. Sebelum kita memasuki ke wawasan Wiyata Mandala, tentu saja anak sekalian harus tahu apa itu yang namanya MPLS. Jadi MPLS itu adalah masa pengenalan lingkungan sekolah. Jadi kepada anak-anak semuanya, sebelum anak-anak semuanya memasuki pembelajaran di SMP Negeri 1 Kuarasan, anak-anak semuanya harus tahu tentang SMP Negeri 1 Kuarasan itu seperti apa, sekolahnya itu seperti apa, visi misinya itu seperti apa, itu semuanya harus jelas. Jadi nanti ketika anak-anak sekalian mengikuti pembelajaran di SMP Negeri 1 Kuarasan, anak-anak sekalian sudah paham dan juga jelas, tidak asing lagi dengan rumah kalian yang baru. Dimana sebelumnya untuk anak-anak kelas 7 sebelumnya masih berada di sekolah dasar, sedangkan sekarang sudah memasuki ke tingkat sekolah menengah pertama, di mana di masa-masa peralihan ini diperlukan yang namanya adaptasi, apalagi kita tidak ada yang namanya, belum ada yang namanya tatap muka. Di sini kita masih pembelajaran secara jarak jauh. Semoga pembelajaran jarak jauh ini pun segera berakhir sehingga kita bisa melakukan pembelajaran tatap muka. Untuk MPLS tahun ini kita mengangkat tema yaitu dengan Merdeka Belajar di Era Pandemi COVID-19, Menggapai Ilmu Pengetahuan Bersama Teknologi atau Information Technology. Sehingga nanti anak-anak semuanya walaupun di masa pandemi seperti ini, anak-anak harus pandai memanfaatkan teknologi, biar bagaimanapun ke depan teknologi yang akan berbicara atau menjadi hal yang sangat penting, sangat vital dalam kita mempelajari kehidupan atau menjalani kehidupan. Untuk sesi pertama ini nanti MPLS diawali dengan tema wawasan Wiyata Mandala. Tentu saja anak-anak semuanya masih asing dengan apa itu wawasan Wiyata Mandala. Dan nanti akan ada narasumber yang akan menjelaskan tentang wawasan Wiyata Mandala, yaitu bersama beliau Bapak Daryadi. Selamat pagi Pak Dar. Selamat pagi, selamat. Ya, sehat Pak? Alhamdulillah sehat, mudah-mudahan semuanya di SMP Kuarasan sehat semua. Amin, luar biasa. Beliau Pak Daryadi adalah guru senior yang ada di SMP Negeri 1 Kuarasan. Dedikasi dan juga loyalitasnya sudah tidak diragukan lagi terhadap dunia pendidikan Indonesia secara umum dan SMP Negeri 1 Kuarasan secara khusus.
berada di SMP 1 Kuarasan sejak tahun kapan Pak Dar? Bulan Januari 1985. Namun sebelumnya kami sudah berada di sini. Luar biasa. Pasti anak-anak sekalian belum lahir. Jangankan lahir, mungkin direncanakan juga belum. Jadi beliau adalah senior. Selain senior, sekarang beliau Pak Daryadi juga menjabat sebagai wakil kepala sekolah kita. Ya, langsung saja, tidak perlu panjang lebar untuk wawasan Wiyata Mandala. Untuk penjelasannya nanti akan disampaikan langsung oleh beliau kepada anak-anak semuanya. Silahkan untuk mencatat apa yang perlu dicatat, diperhatikan, pahami, sehingga bisa menjadi bekal pembelajaran selama 3 tahun ke depan. Langsung saja kepada beliau Bapak Daryadi, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih Mas Ahmad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala SMP Negeri 1 Kuarasan, yang kami hormati Bapak Ibu guru karyawan SMP Negeri 1 Kuarasan, dan juga anakku semua kelas 8, 9 maupun kelas 7 yang baru. Anak-anak sekalian, pada saat ini kita masih merindukan kapan kita akan bertatap muka langsung berada di sekolah kita tercinta SMP Negeri 1 Kuarasan. Namun demikian, marilah kita tetap bersabar untuk menunggu sampai COVID-19 ini benar-benar mereda di lingkungan sekolah kita, bahkan sudah terusir dari lingkungan kita. Anak-anak sekalian, kelas 7 baru, sebelum kami menyampaikan materi yang ada pada kesempatan MPLS tahun pelajaran 2021-2022 ini, yaitu materi wawasan Wiyata Mandala. Anak-anak sekalian, kami ucapkan selamat kepada semua kelas 7 baru yang alhamdulillah bisa diterima di SMP Negeri 1 Kuarasan yang berjumlah 256 dari sekitar 400 yang mendaftar di SMP Negeri 1 Kuarasan. Maka menjadi kebanggaan Anda semua bisa masuk atau bisa diterima yang menjadikan satu-satunya sekolah SMP negeri yang ada di Kecamatan Kuarasan. Anak-anak sekalian, kita tahu bahwa pada saat ini sekolah atau Kabupaten Kebumen khususnya belum memungkinkan untuk sekolah PTM atau pembelajaran tatap muka. Oleh karena itu kita semua masih menggunakan PJJ atau pembelajaran jarak jauh. Mudah-mudahan tidak mengurangi kita mendapatkan ilmu pengetahuan. Memang ternyata apa yang menjadikan cita-cita bangsa kita di era globalisasi tidak kita sangka, kita dipaksa untuk harus mengikuti informasi atau teknologi informasi yang harus kita jalani selama kita berada di bangku sekolah. Anak-anak sekalian sudah menjalani kurang lebih hampir 2 tahun mengikuti PJJ, baik pada saat masih di SD dan sekarang masuk di SMP Negeri 1 Kuarasan. Kita juga masih menggunakan pembelajaran jarak jauh. Anak sekalian, marilah kita masuk kepada materi kita, yaitu wawasan Wiyata Mandala. Tentunya
ini adalah hal yang baru bagi anak-anak sekalian. Apa itu wawasan Wiyata Mandala? Jadi sedari anak-anak masuk di SMP, mulai dari SD, kemudian anak-anak masuk di lingkungan SMP, tentunya lingkungan sekolahnya sudah berbeda dengan pada saat anak-anak di SD. Suatu contoh yang nyata, pada saat anak-anak di SD, satu kelas itu kemungkinan ada yang 20 siswa, ada yang 16 siswa, ada yang 17 siswa, dan lain sebagainya. Kemudian lingkungan kelas pun hanya ada kelas 1 sampai dengan kelas 6. Kemudian di SMP itu per kelasnya adalah 32 siswa, dan jumlah gedung yang ada di SMP pun itu lebih banyak dan luasnya juga lebih luas daripada di sekolah dasar masing-masing. Di sini ada 24 kelas, kemudian banyak ruang-ruang atau gedung-gedung yang dijadikan pusat pembelajaran di SMP Negeri 1 Kuarasan. Inilah besok akan dijelaskan pada saat Anda mengenal lingkungan SMP Negeri 1 Kuarasan. Anak sekalian, wawasan Wiyata Mandala. Apa itu wawasan? Wawasan adalah cara meninjau, cara memandang di suatu lingkungan itu. Itulah wawasan. Kemudian wiyata itu adalah pendidikan. Wawasan, wiyata, jadi wiyata pendidikan. Kemudian mandala itu berarti lingkaran bundaran atau bulatan atau lingkungan. Jadi wawasan, wiyata, mandala. Nah, kalau digabung, wawasan wiyata mandala adalah cara pandang, cara memandang sekolah sebagai lingkungan pendidikan dan pembelajaran. Cara memandang sekolah sebagai lingkungan pendidikan dan pembelajaran. Kemudian anak-anak, sekolah sebagai lingkungan pembelajaran dan pendidikan itu mempunyai visi dan misi. Apa visi dari sekolah kita? Visi sekolah kita adalah mewujudkan warga sekolah yang bertakwa, unggul, terampil, dan berbudaya. Itulah visi dari SMP Negeri 1 Kuarasan. Sekali lagi, mewujudkan warga sekolah yang bertakwa, unggul, terampil, dan berbudaya. Kemudian di situ misi dari sekolah kita yaitu bisa terlaksananya kegiatan keagamaan yang ada di SMP Negeri 1 Kuarasan. Mengapa keagamaan? Karena memang di SMP Negeri 1 Kuarasan itu ada yang beragama Islam, ada yang beragama Kristen, Katolik, ada yang beragama Buddha. Jadi tentunya terlaksananya kegiatan keagamaan di sekolah kita. Kemudian contoh lain misi dari SMP Kuarasan yaitu terlaksananya pendidikan akademik dan non akademik. Jadi pendidikan akademik itu diantaranya mata pelajaran yang wajib dipelajari oleh peserta didik di SMP Negeri 1 Kuarasan. Kemudian non akademik itu bisa menjadi pengembangan bakat dan minat anak-anak semua. Di situ nanti ada ekstrakurikuler berbagai jenis di SMP Kuarasan disiapkan. Kemudian anak-anak, sekolah harus benar-benar menjadi ciri khas masyarakat di dalamnya. Jadi mempunyai ciri-ciri khas di dalam
SMP Negeri 1 Kuarasan. Dan juga sekolah terus-menerus menggali, mengenal, memahami, menyadari, menghayati dan menyampaikan nilai-nilai positif yang ada pada sekolah. Jadi menggali potensi anak didik semua, apa yang dimiliki, prestasinya apa, dan seterusnya. Kemudian sekolah menjadi suri teladan masyarakat sekitar karena misi pendidikannya. Jadi lingkungan masyarakat itu agar bisa mencontoh di sekolah kita. Anak sekalian, bagaimana cara mewujudkan wawasan Wiyata Mandala? Di sini ada 5 komponen penting yang wajib ada, yang harus kita pelajari, harus kita laksanakan di sekolah kita agar bisa terwujud menjadi wawasan Wiyata Mandala. Yang pertama adalah peran kepala sekolah. Satu adalah peran kepala sekolah. Bagaimana kepala sekolah itu harus berwibawa, ya, dan juga mempunyai kewenangan dan tanggung jawab untuk terlaksananya pendidikan di SMP Negeri 1 Kuarasan atau di sekolah kita. Jadi dalam penyelenggaraan pendidikan di SMP Negeri 1 Kuarasan itu adalah kewenangan dan tanggung jawab kepala sekolah. Kemudian kepala sekolah itu agar bisa berwibawa ataupun dihormati, artinya siapapun yang berkepentingan dengan sekolah harus melalui izin kepala sekolah. Jadi akan mengadakan kegiatan ataupun siswa-siswa akan mengadakan kegiatan apa, itu harus izin dengan kepala sekolah. Dan juga semua aparat sekolah tidak boleh bertindak sendiri-sendiri, tidak boleh bertindak sendiri-sendiri. Jadi tadi harus izin kepala sekolah tadi. Kemudian kepala sekolah melaksanakan program-program yang telah disusun bersama komite sekolah. Nah, komite sekolah itu adalah mitra dari sekolah kita yang terdiri dari tokoh-tokoh masyarakat pendidikan yang ada di lingkungan sekolah. Menyelenggarakan musyawarah sekolah yang melibatkan pendidik, komite sekolah, Thomas, ini tokoh masyarakat, dan juga pihak keamanan setempat. Itu yang pertama dari kepala sekolah tadi. Kemudian selanjutnya kepala sekolah itu menertibkan lingkungan sekolah, baik yang berbentuk sarana maupun peralatan ataupun tata tertib. Jadi itulah beberapa peran kepala sekolah, dan bisa juga kepala sekolah ini menyelenggarakan itu tadi seperti ekstra yang saya sampaikan di depan, yaitu kegiatan yang menunjang sekolah seperti PKS, Pramuka, PMR, dan lain-lain. Kemudian komponen yang kedua adalah peran apa tadi? Peran guru. Nah, di sini peran guru sangat signifikan sekali untuk adanya kegiatan belajar mengajar. Yang pertama yaitu bagaimana caranya bersikap dan bertingkah laku di sekolah maupun di luar sekolah. Kemudian menjadi suri teladan, dan juga guru harus mampu memimpin baik di lingkungan sekolah maupun di luar lingkungan sekolah. Yang keempat adalah bisa dipercaya oleh dirinya sendiri dan warga sekolah. Yang ketiga, komponen yang ketiga adalah komponen sivitas akademika. Sivitas akademika itu apa? Sivitas akademika itu adalah semua unsur yang ada di sekolah, baik itu kepala sekolah, guru, tata usaha, penjaga sekolah, dan lain sebagainya. Itulah namanya sivitas akademika. Jadi jangan sampai
diabaikan. Di sini peran dari tata usaha ini juga sangat mendukung, sangat penting sekali demi kelancaran proses belajar mengajar di sekolah ataupun proses belajar di sekolah. Dan juga perangkat sekolah yang lain seperti pegawai, satpam, tukang kebun, piket dan lain-lain ini harus melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan tugas masing-masing. Di sini ada petugas keamanan yaitu satpam yang sudah ada posnya di depan di dekat pintu gerbang di sana. Itulah yang bertanggung jawab keamanan lingkungan sekolah. Itulah dari semua warga sekolah menjalin rasa persaudaraan demi kenyamanan warga sekolah. Jadi agar kita terasa nyaman itu memang seharusnya kita saling mencintai, saling menghargai, saling menghormati. Kalau sudah seperti itu kita seperti menjadi saudara sendiri. Kalau sudah menjadi saudara sendiri, kita sebagai keluarga bisa kiranya menjadikan rasa nyaman pada saat kita berada di sekolah, karena memang sekolah itu adalah menjadi rumah yang kedua bagi anak semua. Jadi kalau misalnya anak-anak berada di ruang kelas, itu adalah menjadi tanggung jawab semua warga yang ada di kelas tersebut, baik itu kebersihan, keamanan, kenyamanan, itu adalah menjadi tanggung jawab di kelas tersebut, karena memang sekolah itu menjadi rumah kedua bagi peserta didik. Kemudian peran yang keempat yaitu peran murid atau peran peserta didik. Yang pertama adalah mentaati tata tertib yang berlaku di sekolah tanpa kecuali. Semuanya harus wajib taat tata tertib yang sudah dibuat oleh sekolah. Contoh misalnya sekarang karena memang masih PJJ dan pada saat anak-anak mengikuti PJJ itu wajib mengikuti. Jangan sampai peserta didik kalau pagi mengisi daftar hadir, setelah mengisi daftar hadir entah kabur kemana. Nah ini wajib hukumnya pada saat anak-anak mengikuti PJJ itu dari awal sampai akhir harus mengikuti di depan HP Android masing-masing atau di depan laptop atau di depan PC masing-masing di rumah. Jangan sampai anak hanya mengikuti pada saat mengisi daftar hadir, kemudian setelah itu kabur entah kemana atau ditinggal tidur. Nah, pada saat kita mengikuti PJJ yang dimulai dari pukul 7.30 sampai pukul 10, marilah benar-benar kita ikuti. Dan juga jangan lupa pada saat kita PJJ itu tetap mengenakan seragam sekolah. Karena anak kelas 7 untuk seragam sekolahnya belum jadi, maka anak harus memakai seragam sekolah pada saat seragam di sekolah dasar. Jadi nggak boleh mengikuti PJJ kok masih sarungan, itu nggak boleh. Itulah namanya tata tertib. Pada saat besok PTM, pembelajaran tatap muka, maka anak sekalian masuk di sekolah jam 7.30, ya jam 7.30 sebelumnya harus sudah berada di lingkungan sekolah. Pada saat jam pulang harus pulang. Pada saat kita mengikuti kegiatan ekstrakurikuler, kita ikuti pada saat jam atau jadwal yang sudah ditentukan. Kemudian hormat dan sopan kepada Bapak Ibu guru dan juga warga sekolah yang lain. Warga sekolah yang lain itu apa? Yang tadi kita sebutkan sivitas akademika. Baik itu dari Bapak Ibu tata usaha, kemudian penjaga sekolah, kemudian perawat kebun sekolah dan lain sebagainya. Ini kita harus menghormati. Jangan sampai itu Bapak itu hanya penjaga sekolah, saya anggap biasa saja. Jangan seperti itu.
Maka kita harus saling menghormati. Kemudian belajarlah yang tekun. Belajarlah yang tekun. Jadi apa itu tugas dari pelajar? Tugas pelajar adalah hanya satu, belajar, tidak ada yang lain. Maka silahkan Anda meskipun sekarang PJJ harus tetap belajar, belajar, dan belajar. Kemudian selanjutnya, anak sekalian silahkan kalau Bapak Ibu Guru memberikan tugas apapun kepada peserta didik sesuai janji dari Bapak Ibu Guru, silahkan untuk ditepati. Misalnya besok PJJ IPA pada hari Kamis jam ketiga, kemudian diberikan tugas pada saat itu harus dikumpulkan, ya silakan harus dikumpulkan pada hari itu. Kalau diberikan waktu 3 hari, ya silakan 3 hari itu kita kumpulkan tugas dari Bapak Ibu yang memberikan tugas pada mapel masing-masing. Karena apa? Karena tugas itu nanti adalah ada nilainya. Jadi ada penilaian pada saat anak mengumpulkan tugas. Nah, kemudian anak sekalian, kita untuk bisa menjauhi apa yang dinamakan narkoba, narkotika, dan obat-obatan terlarang. Jadi anak-anak kalau ditawari hal-hal seperti itu, tolong untuk dengan tegas menolak. Tetapi tidak dipungkiri bahwa sekarang yang namanya narkoba itu bisa diselipkan atau disusupkan lewat benda-benda yang kita suka. Suatu contoh misalnya disisipkan lewat permen atau makanan kecil yang lainnya yang kita kadang-kadang tidak kita sangka-sangka di permen itu ada sedikit-sedikit berbau narkoba. Nah, oleh karena itu kita harus berhati-hati tentang makanan-makanan kecil yang kadang-kadang diselipkan narkoba. Kemudian pada saat di sekolah, tolong untuk ikut menjaga fasilitas yang ada di sekolah, baik itu fasilitas yang ada di ruang kelas maupun yang ada di ruang kelas, dan juga sarana prasarana yang kita gunakan, yang kita manfaatkan. Misalnya kalau kita sedang olahraga, ya kita menjaga baik itu peralatan bola ataupun lembing ataupun yang lain, kita harus ikut merawat dan menjaga agar peralatan tersebut menjadi awet, tidak cepat rusak. Dan juga lingkungan kelas pun harus kita jaga. Jadi baik meja, kursi, papan tulis, kemudian atap dan sebagainya yang ada di seluruh ruang kelas. Kalau kita di ruang kelas itu kelihatan bersih, kita menjadi nyaman berada di kelas besok kalau kita tatap muka. Anakku sekalian, di samping itu kita juga harus ikut menjaga keamanan lingkungan sekolah. Kalau ada teman kita yang kiranya sedikit mengganggu keamanan, mari kita ingatkan bersama-sama untuk ikut menjaga keamanan sekolah. Jadi kalau ada misalnya kalau di situ ada kembang, bunga, tanaman apapun yang kita tanam, ya jangan kita rusak, sebaiknya kita rawat bersama-sama. Kemudian kalau kita masuk di fasilitas toilet atau kamar mandi, di situ ya kalau kita menggunakan air secukupnya, tidak usah merusak keran yang ada di kamar mandi ataupun gayung. Nah, mari kita sama-sama menjaga itu. Kemudian bisa melaporkan kegiatan teman-teman kita yang kegiatan itu kiranya negatif, bisa melaporkan kepada bisa kepada Bapak Ibu Guru, TU, penjaga sekolah, kepala sekolah, kemudian guru BK dan seterusnya. Ini silakan kalau ada kegiatan yang negatif bisa dilaporkan kepada semua sivitas akademika di sekolah.
Dan juga marilah kita semuanya menjaga lingkungan sekolah secara bersama-sama. Karena memang anak sekalian pada saat di SD lingkupnya kecil, dan kita setelah masuk di SMP Negeri 1 Kuarasan, kita memiliki lingkungan yang cukup luas, kurang lebih ada 2 hektar lingkungan kita yang harus kita jaga, harus kita rawat. Kemudian yang terakhir, peranan masyarakat. Masyarakat ini memang diharapkan mendukung program kebijakan sekolah dalam rangka untuk memajukan KBM, kegiatan belajar mengajar. Contoh seperti kemarin memang ada wacana ujian berada di desa masing-masing. Ini pihak dari pemerintahan desa sudah sangat mendukung, sudah menyiapkan segala fasilitas yang akan digunakan untuk ujian, tapi ternyata setelah itu di cancel, kemudian kembali sekolah, ujian sekolah itu tidak dikumpulkan di balai desa. Nah itulah mudah-mudahan masyarakat masih tetap mendukung untuk kemajuan kegiatan belajar mengajar. Kemudian ikut menjaga keamanan lingkungan sekolah, ini harapan dari sekolah, jadi masyarakat juga ikut mendukung keamanan sekolah. Kemudian mengadakan kerjasama dengan pihak sekolah melalui komite sekolah. Nah, komite sekolah itu adalah mitra dari sekolah, karena komite sekolah ini adalah mewakili masyarakat yang ada di lingkungan sekolah kita. Anak-anak sekalian, untuk menunjang lingkungan sekolah agar menjadi nyaman, itu sekolah juga menerapkan 7K, yaitu yang pertama adalah keamanan ataupun kenyamanan. Keamanan maupun kenyamanan tadi sudah sedikit kita singgung. Kemudian yang kedua yaitu kekeluargaan. Ya, kekeluargaan tadi antara teman-teman peserta didik dan juga kepada sivitas akademika agar saling hormat menghormati. Yang ketiga, kerindangan. Nah, kerindangan, kebersihan, keindahan, dan juga ketertiban, terutama kerindangan. Kita pada tahun ajaran 2021-2022 ini sebenarnya akan mencanangkan sekolah adiwiyata, namun karena beberapa hal maka kita menunda pelaksanaan itu. Hanya kita tetap untuk mengadakan program kerindangan atau penghijauan di lingkungan SMP Negeri 1 Kuarasan. Yang kita programkan diantaranya nanti anak-anak akan kita libatkan untuk membuat semacam hutan mini, kemudian penanaman tanaman obat tradisional. Nah, nanti di situ anak bisa belajar bersama dengan Bapak Ibu guru yang bisa digunakan untuk praktek IPA atau prakarya atau mapel yang lain. Nah, itulah, marilah anak sekalian kami minta dukungannya untuk memajukan atau menjadikan sekolah kita menjadi hijau atau menjadi rindang. Baik anak-anak, kita tinggal sedikit lagi untuk menyampaikan wawasan wisata Mandala, yaitu penggunaan sekolah. Jadi untuk lingkungan sekolah itu tidak diperbolehkan dimanfaatkan untuk promosi dan juga untuk penjualan produk yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan belajar mengajar. Ya, tidak boleh. Kemudian juga tidak diperbolehkan untuk penyebaran aliran sesat. Jadi aliran sesat tidak diperbolehkan. Dan juga dengan propaganda politik ataupun tempat berkampanye, ini tidak boleh.
Jadi sekolah itu tidak boleh digunakan seperti itu. Dan juga untuk kegiatan syuting film dan sejenisnya kalau tidak ada atau tidak seizin dari pemerintah daerah. Kemudian kegiatan yang dapat menimbulkan kerusakan, perselisihan sehingga suasana sekolah menjadi tidak kondusif. Nah, itu yang tidak diperbolehkan. Jadi digunakan untuk kegiatan pendidikan. Nah, anak-anak sekalian, kita lanjutkan mekanisme pelaksanaan Wiyata Mandala. Yang pertama adalah tahap preventif. Preventif ini menjaga ya. Jadi mudah-mudahan sebelum terjadi bisa kita jaga. Yang pertama adalah memelihara sekolah melalui 7K tadi, ya, memelihara sekolah dari 7K tadi. Kemudian menciptakan suasana harmonis antara warga sekolah. Tadi sudah dijelaskan banyak. Kemudian membentuk jaring pengawasan. Ya, biasanya dari OSIS ini akan mengadakan rahasia-rahasia yang peserta didik tidak tahu kapan akan ada rahasia. Kemudian menghilangkan bentuk perpeloncoan saat MPLS sekarang ini, tidak ada perpeloncoan, mengisi jam kosong dengan kegiatan yang bermanfaat. Kemudian meningkatkan keamanan dan ketertiban sekolah. Itu untuk kegiatan preventif. Kemudian untuk kegiatan yang kedua adalah represif, yaitu mendamaikan pihak yang terlibat perselisihan. Memang kita pada saat bergaul itu ya tidak mengingkari ada sedikit-sedikit gesekan dari teman-teman kita, maka akan terjadi perselisihan. Nah, disitulah peran sekolah untuk mendamaikan perselisihan itu. Kemudian menetralisir isu negatif yang berkembang, berkoordinasi dengan pihak keamanan bila ada kriminal di sekolah. Yang keempat, menyelesaikan kasus secara hukum terhadap kasus yang melibatkan pihak luar sekolah dan juga mengadakan bimbingan dan konseling. Kemudian kepada peserta didik yang melanggar tentunya diberikan sanksi sesuai dengan tata tertib yang berlaku. Itulah apa yang ada di dalam sekolah kita sudah kami jabarkan. Nah, mudah-mudahan anak-anak sekalian bisa mengambil hikmah dari apa yang kami sampaikan tadi. Memang intinya adalah sekolah kita atau Wawasan Wiyata Mandala itu adalah kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di sekolah yang kaitannya bertujuan untuk pendidikan. Oleh karena itu, anak semua besok kalau anak sudah PTM, pembelajaran tatap muka, silahkan potensi yang ada pada diri kalian untuk dimaksimalkan di sekolah kita. Meskipun sekarang masih PJJ, tetap kita pantau terus apa yang potensi apa yang dimiliki oleh peserta didik. Jadi jangan sampai potensi yang anak-anak miliki kemudian dipendam, tidak dimunculkan kembali. Silahkan yang memiliki potensi, yang apalagi kemarin banyak juga piagam-piagam yang masuk melalui jalur prestasi untuk tetap diasah potensi yang anak-anak miliki. Jangan sampai potensi itu mandek di tengah jalan. Inilah Mas Slamet ini juga termasuk yang menggali potensi-potensi yang ada di SMP Negeri 1 Kuarasan. Demikian anak sekalian yang kami sampaikan materi Wawasan Wiyata Mandala, mudah-mudahan bermanfaat dan marilah kita berdoa mudah-mudahan COVID-19 ini segera hilang dari bangsa kita, khususnya di SMP Negeri 1 Kuarasan, dan kita mendoakan mudah-mudahan sivitas akademika keluarga besar SMP Negeri 1 Kuarasan yang sekarang sedang sakit mudah-mudahan segera diberi kesembuhan dan sehat seperti sedia kala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembalikan kepada Mas Slamet Rianto. Monggo. Terima kasih.
Demikian penjelasan yang sangat luar biasa dari beliau Bapak Daryadi tentang wawasan wiyata mandala. Harapannya dengan penjelasan yang sudah disampaikan oleh beliau Bapak Daryadi tentang wawasan wiyata mandala, anak semuanya bisa bertambah ilmu pengetahuan dan menjadi peserta didik yang lebih berkarakter. Terima kasih Pak Dar atas penyampaiannya. Sama-sama, Mas. Ya, sehat selalu untuk Amin. Pak Daryadi. Amin. Dan juga semakin bersemangat untuk memajukan SMP Negeri 1 Kuarasan. Demikian untuk MPLS hari pertama. Semangat belajar di era pandemi, tetap menjaga kesehatan dan selalu menjaga kesehatan tubuh, kemudian selalu menjaga prokes. Kita berdoa bersama semoga pandemi yang melanda di negeri ini segera berlalu sehingga kita bisa kembali menjalani kehidupan yang normal seperti dahulu. Saya Slamet Rianto, selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.